Halo, selamat siang teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Halo Bu. Oke, halo Jeremy, selamat siang. Cherry, Halo Bu. Mervin, Halo Bu. Richard, Nadia, selamat siang semuanya. Steven. Baik, tunggu sebentar ya. Kita tunggu dulu teman-temannya untuk masuk pada Zoom hari ini. Baik. Yang Bu. Yang Gavin. Ya, sekali lagi Bu ucapkan selamat siang, bertemu kembali di pembelajaran bahasa pertemuan kedua. Ya, sudah ada 10 orang. Kita ada berapa ya di kelas 11 ini? 14 orang, Bu. 14 orang. Oke, terima kasih Nadia. Grade 11. 14 orang. Oke, sudah ada 11. Sebentar ya, kita itu dulu. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada siang hari ini dapat berguna bagi masa depan kalian, dan juga berguna untuk orang di sekitar kita, dan juga bagi nusa dan bangsa. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ya, supaya lebih bersemangat lagi kita nyanyi. Oke, sebentar, Alsen mau masuk dulu. Oh ya, teman-teman, Ibu ingatkan ketika kalian terlambat untuk masuk ke dalam Zoom, Ibu belum kasihkan izinkan masuk, ya, itu karena pertama kita sedang berdoa, kedua sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi tolong ditunggu saja. Nanti selesai lagu Indonesia Raya baru kalian Ibu kasih masuk, ya. Oke, baik, sebentar ya. Mari kita nyanyikan meskipun secara virtual tetap dengan penuh penghayatan, ya. Oke, baik. Ibu minta tolong kameranya dibuka dulu. Ya, 2 orang ini belum hadir. Silakan. Nadia, tolong Ibu Rika dong screenshot dan kirim ke WhatsApp Ibu Rika ya. Tolong kameranya semuanya dibuka dulu dan Ibu Rika absen dulu ya.
Oke, sudah. Oke. Mervin, Yo. Steven, Hadir. Anderson, Mervin, Alston, Jeremy, Ya, Bu. Nadia, Cherry, Andrew, Axel, Hadir, Bu. Gavin, Halo, Bu. Richard. Nomor 6 siapa ya namanya? Niki. Oh, Niki. Oke, halo Niki. Halo. Anderson tadi sudah disebut ini Bu ya. Oke, sudah ada 12 orang. 2 orang lagi siapa ya selain Marcel? Selin, Bu. Oh iya, tumben ya. Benar. Pantesan Ibu soalnya belum hafal ini. Oke, mereka berdua tidak ada keterangan ya. Baik, terima kasih. Kita masuk ke sebentar ya. Masih tetap materi yang sama, yaitu teks prosedur. Ya, Ibu share dulu. Minggu depan kita sudah mulai presentasi ya. Ya. Itu si Selin nggak bisa datang, dia lagi vaksin Oh, hari dia ini. izin vaksin ya. Oke. Iya. Marcel tidak ada kabar. Iya. Oke. Oh, Selin vaksin yang kedua apa yang pertama itu ya? Belum tahu ya. Oke, Kayaknya Selin. kedua. Oke, terima kasih ya. Izin vaksin. Terima kasih. Ini kayaknya bunyi ada yang memberitahu. Oke, oh ya, sudah masuk ya. Terima kasih Nadia, fotonya sudah masuk. Ibu kirim langsung ke Curen bahwa hari ini kita kalian sudah mengikuti pembelajaran. Oke. Tujuan pembelajaran di materi kita saat ini. Oke, Marcel sudah masuk. Oke, hanya satu yang izin. Oke, selamat datang Marcel ya. Nanti kalau misalnya waktunya untuk mau sholat Jumat, kamu mau keluar duluan nggak apa-apa ya. Yang penting sudah masuk, sudah Ibu absen. Oke, tujuan pembelajaran di bahasa Indonesia ini ada kompetensi dasar yaitu atau KD 3.1 mengkonstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Nah, tujuannya apa? Di sini kalian mampu mengkonstruksi informasi berupa pernyataan umum dalam teks prosedur. Lalu yang kedua, mampu mengkonstruksi tahapan-tahapan teks prosedur. Nah, mengkonstruksi teks prosedur merupakan bagian merupakan kegiatan ya untuk menemukan susunan atau model dari teks prosedur yaitu berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Ya, kenapa Alton? Saya boleh izin ke toilet nggak, Bu? Ya boleh lah, masa nggak boleh. Di chat aja, jadi nanti tinggal ngomong ya. Atau resen juga boleh. Oke, terima kasih Alton. Nanti balik lagi ya. Oke, kita lanjut. Gimana ya kita bisa melihat teks prosedur itu? Nah, dalam teks kita bisa melihat dalam kemasan produk makanan. Nah, ini dia ya. Ini terkenal loh di mie goreng ya di luar negeri ya. Kapal api. Terus super bubur ya. Tapi yang terkenal Indomie. Di mana-mana ini pasti Indomie ada dan harganya mahal ya, teman-teman ya. Nah, salah satu guru di JTS ya yang sudah kembali ke Taiwan ya, Ibu masih temenan sama mereka ya, mereka jalan-jalan belanja
produk kemasan makanan produk Indonesia. Ternyata salah satunya teh botol Sostro sama mie goreng Indomie. Itu terkenal Ibu sampai heran. Wah, ternyata di sana itu orang Taiwan pun masih suka mencicipi makanan ini, ya. Oke, nah ini adalah teks prosedur dalam kemasan produk makanan. Ada tujuan, ada bahan atau alat, kualifikasi personil, prosedurnya ya ada produk mendekati kekadaluarsa atau produk kadaluarsa seperti itu. Ya, ini kemasan produk makanan, ya. Nah, lalu ada di mana lagi? Nah, ada SOP perusahaan. Ya, SOP itu apa? Nah, SOP itu operasi sekolah itu apa? Di mana ada beberapa yang harus oh ya nih, sorry, SOP ini yang ini dia nih, yang ada tujuannya, terus bahan alat, prosedur, nah produk yang sudah mendekat. Jadi disortir mana yang sudah kadaluarsa, yang mau menjelang kadaluarsa, ataupun yang pisahkan produk-produk yang kadaluarsa dari stok penjualan dan simpan di ruang karantina ya supaya tidak dijual lagi, kan ada yang nakal-nakal seperti itu ya. Jadi biasanya produk-produk itu dimusnahkan ya. Nah, ini adalah SOP perusahaan. Nah, kemasan produk makanan itu di belakangnya sudah terlihat ya, kadaluarsanya kapan, terus makanannya seperti apa saja yang ada di dalam itu, apa nutrisinya ya. Nah, lalu di tempat-tempat pelayanan publik, apalagi sekarang pandemi seperti ini ya, mewajibkan pasti ada masker. Ada tulisan seperti ini. Tidak memakai masker berakibat mati. Ada yang seperti itu sampai wow, ngeri sekali ya, saking mereka mungkin dengan kata-kata sudah terlalu capek ya, akhirnya dibuat seperti itu. Nah, ini cara mencuci tangan dengan sabun dan air yang baik dan benar itu seperti apa. Terus sekarang teks prosedur di tempat-tempat pelayanan publik itu adalah vaksinasi, pentingnya vaksinasi ya. Seperti itu. Ini adalah yang ada di sekitar kita yang sudah kamu lihat. Ada juga tidak hanya kemasan produk makanan ya. Kalau obat ya itu juga ada juga teks prosedurnya. Berapa kali harus kita minum ya. Bagi kalau dalam panas tinggi itu 4 jam sekali kita harus minum paracetamol ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini dia. Ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Apa itu teks prosedur? Ya, jadi pengertian teks prosedur secara umum. Ya. Lalu mengapa teks prosedur itu dibuat? Mengapa? Ya, alasannya orang membuat teks prosedur itu untuk apa? Ya, seperti itu. Jadi mengapa ya alasannya orang membuat teks prosedur? Apa saja sih jenis teks prosedur itu? Nah, jenis-jenisnya ada berapa? Nanti dilihat di buku kalian ya, kita baca bersama-sama. Lalu bagaimana bentuk teks prosedur itu? Mengenali model, pernyataan umum, dan tahap-tahapnya. Ya, teman-teman ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini dia. Nah, siapa yang sudah lihat ini? Gambar ini. Siapa ini? Chef Renata ya di MasterChef. Waduh, nanti MasterChef nanti tidak ada Chef Juna ya. Sedih ya, padahal itu ikonnya MasterChef ya. Tapi ya ada di mana memang mungkin Chef Juna ada yang lebih baik lagi ya, kita doakan. Emang dia udah pasti mau keluar, Bu? Dengarnya sih seperti itu. Dia sudah nggak tahu lah ya, tapi ya semoga tidak ya, karena serunya adanya dia itu seru ya. Memang seperti itu, harus tegas ya. Karena kebetulan suami ibu juga chef, jadi ibu tahu banget ya karakter chef-chef yang sudah
mendunia, mendunia yang sudah melalang buana di luar negeri, seperti itu. Jadi tidak jadi kalau teman-teman yang akan mengambil kuliner itu ya memang medannya memang luar biasa sekali tempatnya ya. Itu sudah ada satu ambil di Korea ya, kakak kelas kalian ambil kuliner juga. Satunya lagi yang baru lulus tahun ini itu dia mau ke Aussie tidak bisa ya karena negara yang pandeminya masih tinggi dilarang untuk masuk ke negara lain meskipun untuk kuliah. Jadi kita hanya melalui online ya. Ibu lagi menunggu 2 anak ini yang lulus dari menjadi seorang chef nanti kelak ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah merupakan suatu jenis teks yang berisi paparan penjelasan cara membuat atau melakukan sesuatu. Nah, kenapa Ibu kasih lihat gambar chef ini? Karena banyak sekali teks prosedur yang dilakukan ketika kita melakukan kegiatan memasak seperti ini ya di dunia kuliner. Lalu teks prosedur itu bertujuan memberikan panduan atau petunjuk mengerjakan sesuatu sehingga dapat berjalan secara efektif dan membuahkan hasil yang maksimal. Ya. Nah, sekarang seperti tadi yang Ibu tanya, mengapa sih kita harus teks prosedur itu perlu dibuat atau mengapa sih kita harus buat teks prosedur? Nah, ini Rumah Sakit Umum Daerah Koja ya Jakarta Utara. Di mana di sini adalah nakes itu nasihat tenaga kesehatan menggunakan APD lengkap ya. Nah, teks prosedur ini dibuat dengan maksud untuk membantu dan memudahkan orang melakukan hal-hal yang bersifat kompleks sehingga akan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Nah, kompleks yang dimaksud di sini adalah memerlukan banyak tahap atau langkah yang saling berhubungan. Contoh, mematikan kompor gas, menyalakan radio, cara membuka pintu rumah, tidak termasuk prosedur kompleks sehingga tidak lazim dibuatkan teks panduannya. Ya. Bayangkan ya, apa jadinya apabila petugas medis penanganan COVID-19 ini saat melepas baju APD-nya tidak sesuai prosedur yang telah ditentukan. Aduh, gimana ya? Nah, kalau mematikan kompor, menyalakan radio, atau cara membuka pintu rumah, itu tidak lazim dibuatkan teks panduannya. Tapi kalau misalnya kamu berada di luar negeri, ya biasanya pintu rumah kalian itu tidak pakai kunci ya teman-teman ya. Contoh ya di Korea itu dia pakai pin, ya. Pintu yang di bawah di dasar sampai pintu yang kita mau masuk ke dalam kamar kita itu pakai pin. Oke, kadang-kadang ibu kalau mau keluar nggak usah pakai pin, kira mau masuk bingung nomor pinnya berapa ya, seperti itu ya. Tapi kalau pakaian APD ya, baju APD seperti ini, terus tentang dan yang ada teks yang harus yang dilalui melalui prosedur itu biasanya memudahkan kita ya sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan ya. Nah, sorry di sini. Nah, ini dia jenis teks prosedur. Ya, secara umum teks prosedur itu dibagi 3 jenis ya teman-teman. Ada teks prosedur cara menggunakan atau mengoperasi suatu alat. Nanti kalian masing-masing harus membuat teks prosedur. Ya, minggu depan sudah mulai mempresentasikannya. Nah, apakah kalian mau teks prosedurnya menggunakan atau mengoperasikan suatu alat? Ya, harus dipresentasikan dan diberikan contoh ya. Jangan hanya
presentasi saja. Lalu karena kalian di tingkat kelas 11 sekarang ya. Lalu yang kedua, teks prosedur cara membuat sesuatu. Seperti tadi ya, Chef Renata ya. Nah, kalian boleh, tapi yang simple ya teman-teman ya. Karena ini bekal kamu nanti kalau kamu mau kuliah di luar negeri, kamu sudah bisa masak. Jadi ada makanan mungkin kamu tidak terbiasa makan makanan di sana. Jadi kamu bisa masak sendiri ya. Lebih menghemat dan higienis dan juga bersih. Lalu yang ketiga, teks prosedur cara melakukan, mengatur atau mengelola sesuatu, misalnya pekerjaan atau hobi dan lain-lain. Ya, sekarang tuh banyak hobi baru ya, hobi main game, gaming, ya. Terus coding juga jadi hobi ya. Lalu membaca berita. Ibu juga tadinya baca berita hanya sepintas saja, sekarang harus baca berita karena ingin tahu yang up to date. Varian terbaru dari COVID dan kawan-kawan itu sudah ada lagi ya. Aduh, makanya kadang-kadang kapan ya COVID ini dan kawan-kawan pergi ya supaya kita bisa kembali seperti sedia kala. Ya, kita doakan saja. Lalu di sini ada juga tips menghilangkan ketombe, cara menarik perhatian lawan jenis. Wow. Lalu tips mengatur keuangan yang baik, itu juga termasuk tes prosedur ya teman-teman. Lalu sekarang, nah cara membuat KTP itu juga termasuk teks prosedur. Ini dia contoh teks prosedur. Jadi nanti kamu buat seperti ini. Kalian kan sudah 17 tahun ya. Ada yang 17 belum? Atau baru 16? Aku udah 17, Bu. Oh ya, Nadia udah. Jeremy ya yang paling muda ya di angkatan kalian ya. Badan besar tapi usianya masih muda ya kalau tidak salah, Jeremy ya. Jadi ini adalah contoh membuat teks prosedur. Bukan membuat, sorry. Ini adalah contoh teks prosedur, yaitu cara membuat KTP. Ya, kalau kalian di kelas 10 kalian masih KIA, kartu identitas anak. Ya, itu berusia dari 0 bulan sampai dengan 16 tahun. 17 tahun ke atas sudah menggunakan KTP. Nah, di sini dijelaskan KTP itu apa. Ya, terus KTP sudah diganti menjadi iKTP. Ya, nah ini adalah apa itu iKTP itu. Nah, bagaimana cara dokumen apa aja yang harus disiapkan ketika membuat KTP? Nah, bagaimana cara membuat KTP-nya? Seperti itu. Ya. Baik. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjut? Paham ya? Ya, nanti buatnya seperti ini ya. Jadi, pertama-tama yang harus kalian lakukan, kalian harus cari dulu judul. Ya, sesudah kamu judul, di dalam judul itu ada langkahnya, ada cara, ada tahap dan tips. Sesudah judul, baru kamu masukkan kepada pernyataan umum di sini, yang berisi informasi umum, seperti barang apa yang akan dibuat, alasan barang perlu dibuat, manfaat barang dibuat, seperti itu. Ya. Lalu sesudah pernyataan umum material, ya, yang berisi tentang alat atau bahan yang diperlukan. Nah, bagian ini tidak selalu ada karena menyesuaikan jenis teks prosedur yang dibuat. Ya, hati-hati ya teman-teman ya di sini ya. Jadi tidak perlu harus ada alat dan bahan ya, karena tergantung dari teks prosedur yang kalian buat. Lalu yang terakhir dilanjutkan dengan langkah-langkahnya. Step by step-nya seperti apa. Bagian inti dari teks prosedur yang berisi tahapan-tahapan yang harus dilakukan supaya mendapatkan barang atau hasil kerja yang sesuai dengan harapan. Seperti itu. Ya. Nah, ini sekarang cara mengurus visa. Nah, ini juga ya
visa ini merupakan tanda bukti izin ya untuk berkunjung ke suatu negara. Nah, ada di mana negara tertentu yang mewajibkan kita membuat visa. Ada juga yang membebaskan visa ya, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, ya, negara Asia Tenggara bebas visa untuk Indonesia, ya. Nah, ini adalah di paragraf 1 ini masuk kepada pernyataan umum, sedangkan paragraf kedua itu adalah langkah-langkahnya, karena di sini disebutkan ya ada beberapa tahap yang perlu dilakukan oleh pihak yang sedang mengurus visa ya. Pertama pengurus visa harus menyiapkan segala macam. Lalu yang kedua, mendatangi kantor imigrasi. Tahap ketiga, mengisi dan melengkapi. Tahap keempat, ya, petugas memberikan tanda terima beserta jadwal, ya. Lalu diikuti dengan jadwal foto, ya. Lalu tahap selanjutnya, tunggu sesi wawancara, siapkan dokumen aslinya. Dan tahap yang kelima, usai wawancara, ya, akan dijelaskan mengenai metode pembayaran buku visa, serta jadwal pengambilan visa pada tanggal yang ditentukan. Lalu bayarlah semua syarat administrasi, dan tahap terakhir, Anda bisa mengambil visa pada jadwal yang sudah diberikan. Visa biasanya selesai dalam waktu 1 minggu sejak pengurusan dilakukan. Ya, ini pengurusan visa. Ya, kalau dulu Ibu mengajukan visa ke Korea Selatan itu untuk pertama kalinya kurang lebih 3 hari ya, nggak sampai seminggu. Dan kedua kalinya cepat sekali karena langsung mengajukan visa untuk 5 tahun ya. Tapi sekarang ingin ke Korea mikir-mikir karena biaya karantinanya lebih mahal daripada transportnya. Jadi kalian yang memakai vaksin tapi anak 12 tahun itu Astra tidak boleh ya, di atas 17 tahun Astra sudah boleh. Terus Pfizer itu juga baru kali ini. Kalau kalian pakai Sinovac sama kayak Ibu susah untuk pergi ke luar negeri ya, tapi tidak apa-apa, yang penting kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, Ibu mengutip kata-kata Pramuda Anantatu ya, kamu akan berhasil dalam setiap pelajaran dan kau harus percaya akan berhasil. Dan berhasillah kau. Anggap semua pelajaran mudah. Jangan takut pada pelajaran apapun. Karena ketakutan itu sendiri adalah kebodohan awal yang akan membodohkan semua. Ya, jadi mindset di otak kamu. IPA itu susah, Ibu. Tapi kalau kamu bisa, maka tidak. Ya, dulu Ibu takut jadi guru. Aduh, bisa nggak ya? Ibu sampai stres waktu itu sama dosen pembimbing akademik. Aduh, bisa nggak ya? Ibu kan tomboy, mana bisa nggak ya pakai rok? Aduh, bisa nggak ya? Ternyata ketika jalan hidup kita sudah ditentukan oleh Tuhan bahwa kamu seperti ini, maka kamu menolak pun tidak akan bisa. Ya. Oleh sebab itu, dosa khawatir ya, asalkan kamu menjalani kehidupan kamu dengan baik. Ya, kalau yang IPS, peluang kamu untuk di dunia ekonomi ataupun di psikologi dan lain-lain itu terbuka lebar. IPA bisa kemana aja, tapi jangan sampai dari IPA pindah ke ambil ekonomi gitu ya. Sayang ya teman-teman ya, lebih baik ambillah jurusan IPA juga ya. Dulu teman Ibu begitu. Gengsi, ambilnya IPA. Ternyata pas kuliah ngambilnya apa dia? HI, hubungan internasional. Wah, itu kan anaknya IPS ya. Seperti itu. Tapi ya tidak apa-apa. Kita kan tidak tahu ya jalan hidup siapapun, kita tidak yang tahu. Oke, baik. Sampai di sini, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Apakah sudah paham?
Oke, jadi minggu depan sudah bisa ya membuat teks prosedur ya. Sudah presentasi ya, 14 orang, berarti Ibu berharap satu pertemuan ini bisa 5 ya, 5 orang ya untuk presentasi. Jadi masing-masing kurang lebih 5 sampai 7 menit lah ya, atau 10 menit. Kita ada ya 4 deh. Kita ada 40 menit. 5 menit kita untuk berdoa dan absen, sisanya kita presentasi. Kira-kira siapa yang sudah siap untuk minggu depan? Richard Lo ya. Biasanya Richard Lo sudah selalu siap. Wah, mantap. Oke, Richard Lo nomor 1. Selanjutnya Alton 2 ya. 3 Nadia. Kenapa Alton? Siap ya, Alton kedua ya. Gampang kok ya. 4 Jeremy, 5 Andrew. Oke. Jeremy dan Andrew bisa jadi untuk cadangan, tapi usahakan antara Andrew dan Jeremy sudah bisa. Jadi kita bisa 4 orang besok minggu depan ya. Silakan presentasikan kalian mau ambil teks prosedur yang mana, dan yang lain ya, teman-teman yang lain ya, jangan lupa untuk menyelesaikan. Ya, kemarin Ibu Rika lupa untuk menulis di itu, ya. Silakan kalian kerjakan uji kompetensi 1 dan 2, ya, untuk menambah wawasan kalian. Jadi nanti ketika teman kalian presentasi, kalian mengerjakan uji kompetensi 3 dan 4. 3 dulu. Ya, saat ini kamu bisa kirim uji kompetensi 1 halaman 4 dan 5 ya. Di sini ada cara membuat panekuk durian, cara eksfoliasi bibir ya. Silakan, apa itu eksfoliasi bibir ya. Silakan kalian baca ya. Jadi nanti akan kalian bisa pilih, tadi sudah Ibu bilang ya, ada 3 teks prosedur. Pilih salah satunya saja, lalu langsung dipraktekkan, ya. Dikasih berbentuk PPT boleh, tapi Word-nya kasih ke Ibu. Dan dilampiri dengan misalnya entah foto, kalau kamu membuat sesuatu, memasak gitu loh, atau kamu menjelaskan bagaimana sih menjadi seorang gamer hebat gitu ya. Itu kan sebuah tips, itu juga boleh. Atau menjadi pemain basket yang handal, itu juga boleh. Atau kalian bisa menulis apa ya, belajar efektif ketika masa pandemi, itu juga boleh ya. Silakan Ibu berikan kebebasan kalian, karena kalian sudah di kelas 11, kalian sudah tahu mana yang baik dan tidak. Jadi Ibu berikan kesempatan kalian untuk belajar mandiri. Oke, sampai di sini ada pertanyaan ya Nadia? Bu, jadi kita itu maksudnya bikin kayak cara ngapain gitu, terus kita taruh di Google Word. Habis itu kita juga itu nggak Bu, kayak tentukan jenis teks prosedurnya gitu-gituan. Ya, jadi gini, sebelum kamu membuat teks prosedur, kamu pilih dulu, kamu mau teks prosedur mana? Kan ada 3, namun kamu pilih salah satunya saja. Ataukah kamu mau buat prosedur menjelaskan proses sesuatu, ya, atau menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya, misalnya tentang pentingnya masker, itu juga boleh. Atau itu kan menginformasikan ya. Atau teks prosedur yang berhubungan sifat atau kebiasaan manusia. Tadi kan udah Ibu kasih contoh ya, kamu mau menjelaskan tentang bagaimana penggunaan obat ya, atau pentingnya memakai masker ya, atau yang ada di Indomie ya, kayak tadi kan ada kan di belakang kan ada teks prosedurnya dia, seperti itu. Jadi ada 3, pilih salah satu ya. Itu abis tulis di Word, tulis juga di kayak taruh di PPT gitu ya Bu? Ya, kalau yang di Word itu kirim kasih ke Ibu untuk Ibu nilai. Nah PPT, kamu mau buat PPT
atau kamu membuat video, terserah. Jadi kamu tinggal share, jadi tinggal nanti Ibu jadikan host di sini, teman-teman jadi lihat. Atau kamu membuat PPT, kamu menjelaskan pada teman kamu. Ini teks prosedur saya tentang ini dan ini. Tapi yang Word itu, yang seperti yang di sini ya, di buku ya, yang di halaman 2, itu kasih ke Ibu. Itu sebagai bukti fisik. Ya. Oke. Oke, makasih Bu. Ini akan Ibu masukkan nilai untuk nilai AKM kamu ya. Kalau AKM-nya kurang bagus, jadi Ibu ambil yang ini. Ya, tolong lakukan yang terbaik ya teman-teman ya. Jadi Ibu ambil prakteknya saja, tidak perlu teori-teori. Ya. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Alston? Bu. Ya. Ya. Tadi yang kedua Ibu bilang siapa sih? Alston. Oh, bukan Axel ya? Bukan. Pertama Richard, kedua Alston, ketiga Nadia, 4 Jeremy, 5 Andrew. Oke. Bisa ya? Ini Ibu buat jaga-jaga. Kalau AKM kamu nilainya tidak maksimal, Ibu ambil yang ini. Oke? Jadi buat yang terbaik ya. Entah mau video, mau berbentuk PPT, terserah. Nanti akan di-share di sini. Minggu depan ya nak ya, Ibu kasih waktu 1 minggu. Jadi nanti ketika kamu AKM, tertulis hasilnya berapapun, kan tidak mempengaruhi apa-apa. Tapi yang ini akan Ibu ambil nilainya. Oke? Bagaimana? Sudah paham semua? Steven bisa ya? Steven ya, buat ya nak ya. Anderson kira-kira bisa nggak ya? Kalau Anderson tidak bisa, boleh minta bantuan, dibantu dong sama si Selin ya teman-teman ya. Karena ini buat nanti kan nilai kelulusan kalian pun tetap ada ya. Mungkin Andrew ada nggak sih Andrew ya? Ada Bu. Oh itu dia. Andrew bantu Anderson ya. Atau Siap. ya terima kasih. Nah yang Selin, yang perempuan cuman kamu doang ya Nadia. Ada Seri sama siapa lagi ya Nadia? Nah, yang perempuan. Ada aku, Cherry, Nikki, sama Selin. Oh, waduh, cuman Nadia doang yang ini ya bahasa Indonesianya ya. Nah oke lah. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti kalau misalnya ada yang salah, nanti bisa Ibu suruh presentasikan. Kalau salah pun nanti suruh diperbaiki aja. Gitu aja deh ya. Daripada memaksa orang untuk bisa kan susah ya. Jadi kalau ada yang salah nanti kita diperbaiki saja. Baik, karena sudah waktunya sudah mau habis, tinggal 1 menit lagi. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Salam sehat selalu. Jangan lupa lakukan yang terbaik, kerjakan yang baik ya. Karena ini akan Ibu ambil nilai. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Salam sehat selalu ya. Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Bye-bye. Bye.